Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami calon guru penggerak Angkatan 10 akan melakukan praktek coaching dengan alur supervisi akademik gitu ya. Sebelum itu ada pun peran sebagai observer yaitu Ibu Rima Maya Susanti, kemudian sebagai coach Ibu Kintan Rianti, dan saya sendiri sebagai coachee yaitu Ibu Rini Aprianti. Sebelum dimulai, kita baca basmalah bersama-sama agar dilancarkan dan dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat menyaksikan di tahap pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kintan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Rima. Senang sekali kita bisa bertemu secara daring hari ini Bu. Bagaimana kabarnya ya Bu? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu Kintan. Hari ini Bu Kintan akan melakukan proses coaching ya. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu? Tentu saja boleh Bu. Nanti pada saat coaching, saya akan mengamati interaksi antara coach dan coachee. Dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Selain itu juga, saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi dulu ya Bu. Jadi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Ya tentu boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya mengenai kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, apakah ada kompetensi tertentu yang ingin difokuskan? Ya, saya ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Saya merasa ini adalah area yang perlu saya kembangkan lebih lanjut lagi. Baik, Bu Kintan. Kompetensi mendengarkan aktif adalah pilihan yang sangat baik, Bu, untuk dikembangkan. Apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan bersama ini terkait mendengarkan aktif? Saya berharap dapat meningkatkan kemampuan saya dalam memahami maupun merespon dengan lebih aktif dan efektif terhadap apa yang dikatakan atau diungkapkan oleh coaching. Oke, jadi harapan Ibu adalah meningkatnya kemampuan memahami dan merespon apa yang dikatakan coaching ya, Bu. Nah, sekarang indikator ketercapaian proses coaching yang akan Ibu lakukan apa, Bu? Nah, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan yaitu saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coaching itu dapat mengetahui cara-cara menyelesaikannya. Baik, Bu. Jadi indikator coaching yang Ibu lakukan yaitu coaching tersebut sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Sekarang, apa kegiatan coaching bagian mana yang nantinya ingin Ibu saya amati? Nah,
Saya ingin mengamati bagian saya merespon saat coach berbicara, terutama dalam situasi di mana seorang coach menyampaikan masalah yang kompleks atau emosional. Baik, saya akan memperhatikan bagian Ibu merespon situasi tersebut. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif saat ini, Bu? Nah, saya merasa sudah cukup baik dalam mendengarkan, Bu. Akan tetapi kadang-kadang saya masih merasa kurang mampu untuk menangkap makna yang lebih dari apa yang disampaikan oleh coach. Apa rencana Ibu untuk memperbaiki yang tadi Ibu Kintan rasa masih kurang ya, dan mengembangkan mendengarkan aktif pada sesi coaching yang akan Ibu lakukan? Nah, dalam hal ini saya berencana untuk lebih fokus pada penggunaan teknik refleksi dan memastikan saya benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh coach. Itu rencana yang bagus, Bu Kintan. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan dalam rencana mengembangkan mendengarkan aktif tersebut? Nah, di sini saya akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa membantu Koci dalam mengeksplorasi perasaan dan pemikiran mereka, Bu. Rencana Ibu bagus sekali. Baik, setelah kita melakukan observasi ini, apa yang Ibu harapkan sebagai hasil akhirnya? Nah, saya berharap dapat melihat peningkatan nyata dalam kemampuan mendengarkan aktif saya, Bu, dan mendapatkan umpan balik begitu ya, Bu, yang bisa saya gunakan untuk terus berkembang lagi ke depannya. Saya yakin Ibu bisa mencapai hal tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya ya Bu. Setelah Ibu melakukan proses coaching, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Saya tutup sesi ini. Terima kasih banyak Bu Kintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rima. Tahap observasi. Assalamualaikum, Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Kintan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana dengan Bu Kintan hari ini? Oke, baik. Alhamdulillah, Bu Rini. Saya juga dalam keadaan baik. Nah, Alhamdulillah juga kita bisa bertemu secara daring ya, Bu. Oh iya, kemarin Ibu berkata ingin ada yang diceritakan nih. Menceritakan apa sih, Bu Rini? Ya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di kelas Bu. Seperti itu. Oke, Bu Rini, kita ada waktu nih sekitar 15 sampai 20 menit ya, Bu. Silahkan diceritakan, Bu, mau menceritakan apa? Oke, jadi begini Bu Kintan ya. Saya itu melihat siswa di sekolah itu kan banyak yang kurang termotivasi dalam belajarnya Bu. Jadi mereka ini tampak tidak bersemangat Bu dan seringkali mengabaikan tugas-tugas yang diberikan Bu. Jadi saya itu khawatir gitu Bu, jika ini terus berlanjut gitu, maka prestasi mereka akan menurun gitu Bu. Seperti itu Bu. Baik, Bu. Jadi di kelas yang Ibu Rini ampu ini banyak siswa yang kurang termotivasi ya dalam belajarnya, Bu. Iya Bu, betul sekali. Jadi mereka ini sering tidak mengerjakan tugas gitu ya Bu ya, dan tidak antusias gitu Bu dalam mengikuti pelajaran gitu. Jadi pernah saya juga sudah mencoba gitu ya Bu ya dengan cara, tapi hasilnya itu belum memuaskan gitu Bu. Oke, baik, Bu Rini. Kira-kira apa sih yang Ibu capai dari percakapan kita kali ini, Bu? Saya ini ingin menemukan cara yang efektif gitu ya Bu ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu sehingga mereka ini bisa bersemangat gitu Bu dan antusias dalam belajar seperti itu Bu. Oke, oke. Jadi Bu Rini ingin mencari cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Betul ya, Ya, Bu? ya, ya. Ya Bu. Jadi saya ini apa namanya saya ingin mereka itu lebih termotivasi gitu dan memiliki keinginan untuk belajar gitu Bu. Sebetulnya siswa dengan motivasi belajar yang tinggi itu seperti apa, Bu Rini? Hmm,
Mungkin jadi siswa yang antusias dalam belajar, mungkin Bu ya, juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu secara aktif gitu Bu. Nah, itu yang kondisi ideal ya, Bu. Berarti berada pada level 10. Nah, kira-kira untuk siswa Ibu, motivasi belajarnya berada di level berapa nih, Bu? Di level berapa ya? Jadi menurut saya untuk di kelas saya itu mungkin levelnya Bu masih 6 ya Bu ya, karena ada sebagian siswa juga Bu yang antusias dan semangat dalam belajarnya juga Bu. Oke, Bu Rini, di level berapa sih yang ingin Ibu Rini lihat dari siswa Ibu itu? Ya, inginnya sih level 10, tapi untuk level 10 ini sepertinya sulit ya Bu ya. Jadi saya ingin melihat siswa ini di level 8 dulu Bu ya. Setidaknya gitu ya, siswa yang setidaknya adalah siswa yang antusias dalam mengikuti pembelajaran gitu Bu. Oke, baik. Jadi di level 8 begitu ya, Bu. Ya. Menurut Ibu, apa saja faktor yang membuat siswa Ibu kurang termotivasi dalam belajar ini? Apa ya? Mungkin gitu ya Bu ya, metode pembelajaran yang kurang menarik atau monoton gitu ya Bu ya. Terus selain itu juga Bu, kurangnya dukungan dari orang tua juga bisa menjadi faktornya juga Bu. Sehingga ada juga siswa yang merasa sulit gitu memahami materinya sehingga mereka kehilangan minat gitu Bu. Oke, baik, Bu. Jadi kita perlu mengatasi masalah ini dari berbagai aspek. Apa kira-kira rencana aksi yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Saya berpikir ya Bu ya, saya ini perlu membuat metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif sepertinya Bu. Mungkin dengan menggunakan teknologi atau metode yang bervariasi gitu Bu ya. Saya juga perlu berkomunikasi juga dengan orang tua untuk memberikan dukungan kepada anak-anak mereka di rumah gitu Bu. Jadi ada kerjasamanya juga Bu. Oke, bagus. Baik, Bu. Apakah ada langkah-langkah spesifik yang sudah Ibu pikirkan sebelumnya untuk membuat metode pembelajaran yang lebih menarik? Eh, saya bisa mencoba dengan menggunakan multimedia seperti video atau animasi gitu ya Bu ya dalam pembelajaran. Selain itu juga saya bisa membuat kegiatan pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok dan proyek berbasis tugas. Mungkin seperti itu Bu ya. Oke, bagus sekali, Bu Rini. Untuk komunikasi dengan orang tua, bagaimana rencana Ibu ini? Hmm, Mungkin rencananya gitu ya, saya akan mengadakan pertemuan dengan orang tua gitu ya Bu ya, untuk membicarakan pentingnya peran mereka gitu ya, sehingga dalam mendukung anak-anak mereka untuk belajar gitu ya. Kemudian saya juga gitu ya Bu ya, akan memberikan saran dan juga strategi yang bisa mereka terapkan di rumah gitu, sehingga nanti bisa saling bekerja sama dan berkolaborasi gitu. Oke, luar biasa sekali, Bu. Kira-kira nih, siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Saya akan meminta bantuan kepada rekan guru gitu ya Bu, yang memiliki pengalaman dan juga dalam menggunakan teknologi gitu ya dalam pembelajaran. Dan kami juga akan bekerja sama untuk membuat materi yang menarik itu Bu. Oke, baiklah Bu Rini. Jadi nantinya Bu Rini akan berkolaborasi dengan rekan guru seperti itu ya? Iya, betul sekali Bu. Saya akan bekerja sama dengan rekan guru untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik. Seperti itu Bu. Oke, nah Bu Rini tidak terasa kita sudah di akhir sesi nih. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan, Bu? Ya, terima kasih Bu Kintan. Ya, luar biasa sekali dalam percakapan ini gitu ya Bu Kintan. Saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas gitu Bu ya mengenai langkah-langkah yang bisa saya ambil gitu untuk mengikuti motivasi belajar siswa gitu Bu. Saya juga akan fokus pada pembuatan pembelajaran yang lebih menarik dan tentunya juga berkomunikasi dan berkolaborasi juga dengan orang tua. Seperti itu Bu. Wah, saya sudah tidak sabar mendengarkan cerita Bu Rini setelah melaksanakan rencana ini. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Bu, percakapan yang kita lakukan
lakukan. Nanti di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu ya untuk kesempatan dan waktunya telah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya serta Ibu dapat membantu saya dalam menemukan solusinya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Rini, semoga kita dapat berjumpa lagi ya Bu. Kita tutup saja sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, dilanjut dengan pasca observasi. Baik, Bu Kintan. Bagaimana tadi, Bu, hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan yang lancar, Bu? Iya, alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu Rima. Alhamdulillah. Nah, tadi Bu Kintan, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Kintan. Namun, sebelumnya kita akan meninjau tujuan yang kita tetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan ibu mendengarkan aktif agar dapat memahami dan merespon dengan lebih efektif terhadap apa yang dikatakan coaches. Bagaimana menurut ibu? Apakah ibu sudah menuju ke arah yang tepat, Bu? Iya Bu, saya merasa sudah menuju ke arah yang tepat, lebih baik lagi begitu Bu. Sekarang, bagaimana ibu menilai performa dalam kompetensi mendengarkan aktif pada sesi coaching tadi? Di sini saya merasa performa saya sudah cukup baik ya Bu, akan tetapi saya masih bisa meningkatkan pemahaman dan respon saya terhadap coaching. Apa yang membuat ibu menilai demikian, Bu? Karena saya merasa mampu memahami apa yang disampaikan oleh coach tadi, Bu. Namun saya memang terkadang masih kesulitan begitu untuk menangkap makna yang lebih dalam lagi dan merespon secara tepat. Seperti itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu, terhadap proses coaching ibu tadi? Tentu saja, silakan, Bu. Eh, saya mengamati tadi Bu Kintan sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta ya Bu, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada koci, mengarahkan koci untuk mencapai rencana aksi atau tindakan yang apa yang dilakukan, dan Bu Kintan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab Bu agar rencana aksi yang akan dilakukannya berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci, Ibu sudah fokus dengan Koci. Artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Selain itu, pada saat Koci menyampaikan masalah yang kompleks, Ibu mampu merespon dengan baik dan memberikan ruang bagi Koci untuk mengeksplorasi lebih dalam. Itu sudah sesuai ya Bu, dan bahkan lebih tinggi dari standar yang kita inginkan ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini Bu? Alhamdulillah, saya senang sekali Bu mendengarnya. Kemudian juga saya merasa itu adalah kompetensi yang sudah saya kembangkan memang Bu. Iya, alhamdulillah Bu Kintan. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di kompetensi mendengarkan aktif ini? Nah, saya mungkin berencana untuk lebih fokus lagi pada penggunaan pertanyaan terbuka dan refleksi dalam situasi di mana seorang coach menyampaikan perasaan emosional. Saya juga akan melatih diri untuk lebih peka lagi terhadap emosi dalam percakapan yang terjadi, Bu. Ah, itu rencana yang bagus ya Bu Kintan. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu berencana untuk mulai menerapkan ini dan siapa yang bisa membantu Ibu Bu? Oke, begini jadi Bu, saya akan mulai menerapkannya mungkin pada sesi coaching berikutnya Bu, minggu depan. Saya juga akan meminta feedback atau umpan balik dari rekan kerja saya untuk melihat perkembangan saya juga Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Kintan. Saya akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik sebagai bagian dari dokumentasi dan tindak lanjut. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini?
Oke, baik Bu. Saya merasa banyak mendapat pengetahuan-pengetahuan baru ya Bu. Juga dapat pencerahan nih tentang bagaimana meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif saya begitu Bu. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Kintan untuk percakapan kita hari ini dan sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Kintan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching dengan alur supervisi akademik yang kami lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.